kita berbincang di dialektika dengan topik-topik yang sangat menarik. Ini 1 jam kurang ya, Prof. Maunya sih pokoknya ngobrol terus sambil kita mungkin juga akan mendapatkan masukan. Seperti tadi satu pertanyaan yang barangkali sangat luar biasa ini, walaupun setiap hari kita perbincangkan, koruptor dihukum mati, gimana itu? Jadi memang layak. Jadi itu di luar tatanan yang ada. Karena kejahatan yang ditimbulkan juga mengakibatkan kejadian yang luar biasa. Berapa juta kita yang tergantung pada narkoba, berapa orang tiap hari mati dan lain sebagainya. Boleh nggak dihitung seperti tadi, Prof? Artinya kalau korupsinya sekian miliar, berarti sekian kali sekian tahun gitu. Artinya nanti ketemunya 300 tahun lagi gitu. Iya. Itu seperti apa? Ada hal yang bisa kita menyimpang dari katakanlah doktrin-doktrin HAM dan lain sebagainya. Bisa, misalnya saja ada hukuman yang disebut maksimum berganda. Jadi maksimum berganda itu hukuman yang ditambahkan, dicampur antara semua kejahatan yang dia lakukan. Misalnya satu bandar itu dianalogikan membunuh 20 orang. Pembunuhan itu sekian tahun itu bisa digandakan. Termasuk korupsi juga. Termasuk korupsi. Berapa yang dirugikan dalam rupiah dan berapa siapa saja yang dirugikan? Siapa saja yang dirugikan, dia harus mengembalikan lebih dari kekayaan yang ada. Apalagi kalau rakyat yang secara eksplisit barangkali dirugikan dengan korupsi itu. Iya. Bisa lebih berantai lagi. Mesti ada semacam special prison, jadi semacam penjara-penjara yang spesial untuk orang-orang koruptor dan lain sebagainya. Misalnya di pulau yang gersang, yang menyendiri, tolong uangmu dibuat membangun ini dan lain sebagainya, tanpa harus ada jeruji besi dan tidak harus berpikir ini melanggar HAM dan lain sebagainya. Pak Sulis, korupsi juga sudah pernah kita lakukan membuat jadi miskin. Nah itu boleh kasih komentar. Artinya kalau tadi Prof. Brojo menyampaikan itu tidak masalah, tapi kalau itu apakah juga nanti akan membuat jera kita buat jadi miskin? Itu salah satu. Ya. Tetapi korupsi itu bukan persoalan penghasilan karena pengeluaran. Ya. Orang berkorupsi kan karena pengeluaran. Ya. Dan sebenarnya persoalan kesempatan dan mental. Saya masih menunggu tokoh-tokoh agama ini untuk berfatwa bahwa korupsi itu haram. Luar biasa sekali. Prof, cocok nggak sih, Prof? Wah, cocok banget. Cocok banget ya. Maaf ini. Artinya memang kita ini persoalan bangsa. Semua komponen bangsa harus berbuat. Misalnya mahasiswanya Pak Joko sama Pak Sulis KKN untuk memberikan mengurai masalah-masalah yang ada, mensosialisasikan nilai-nilai baru, inovasi-inovasi baru, dan itu persoalan seluruh bangsa, termasuk korupsi. Korupsi itu ya orang-orang yang ada di penegak hukum, juga orang-orang yang berada di lembaga-lembaga tinggi agama. Jadi artinya memang sebetulnya itu persoalan bangsa. Tidak hanya persoalan mengambil milik atau mungkin tadi seperti disampaikan antara kebutuhan dan sebagainya. Nah, seperti apa Pak Sulis? Mungkin bisa dilanjutkan. Ini persoalan akhlak korupsi itu. Ya, untuk memiliki yang bukan haknya, untuk memiliki yang bukan pada tempatnya. Nah, mestinya ini teman-teman dari tokoh agama juga ada suatu nilai-nilai yang harus didorong ke sana. Bagaimana korupsi itu tidak menggurita. Barangkali karena korupsi itu juga nikmat, mungkin Pak Joko Tanto bisa kasih komentar. Sebenarnya tidak nikmat, orang korupsi itu kan nanti korupsi. Saya lihat tidak ada orang korupsi yang hidupnya tenang. Jadi pasti kesimpulannya nggak nikmat, Prof, walaupun belum melaksanakan. Meskipun belum melaksanakan, kita tahu kok orang itu kalau di sidang korupsi itu nggak ada yang tenang. Mereka berpikir bahwa jangan-jangan hasil yang tidak dari korupsi pun nanti dianggap sebagai hasil yang korupsi. Korupsi jadi tren juga. Meskipun banyak yang sudah dicap koruptor tapi masih cengeng-cengeng jadi tren di depan kamera, di depan kamera TV dan lain sebagainya. Ini persoalan apa? Budaya, mental, moral. Nah, saya ke Prof. Brojo ini sebelum nanti kita mengakhiri perbincangan. Karakter building tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Joko Tanto. Artinya kampus Bumi Bengawan sendiri ini mempunyai karakter yang seperti apa sih, Prof, yang diharapkan dari pendiri dulu? Notabene Prof. Brojo sendiri ini ingin menghasilkan manusia-manusia yang seperti apa sebetulnya? Manusia yang sadar bahwa dia berada di Indonesia itu, di bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertanggung jawab
untuk, kalau orang Jawa bilang memayu hayuning bawono, dia harus bertanggung jawab sebagai kafilah atau khalifah dari kehidupan ini. Oke. Jadi bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, atau bagi dirinya, harus semuanya? Bagi masyarakat, dia harus bertanggung jawab. Aku dilahirkan, aku ditakdirkan jadi manusia. Indonesia ini mempunyai kewajiban di samping hak-hak kewajiban. Kewajiban saya adalah membuat dunia ini lebih baik. Oke. Gitu loh. Sebelum nanti kita masih ingin closing statement dari Prof. Brojo, Pak Sulis, artinya kalau generasi muda ini bisa nggak sih tetap dipaksa untuk ke arah sana? Karena barangkali mereka punya kepentingan pribadi, kepentingan sendiri yang mungkin agak susah kalau harus mikirkan negara, mikir awake dhewe susah kok. Gimana itu Pak Sulis? Anak muda itu sekarang pintar-pintar. Ya. Artinya dia memang sedang berproses untuk mencari dirinya sendiri. Oke. Ya. Nah itu yang justru kita sebagai generasi tua bagaimana memfasilitasi, memberikan satu orientasi, ya. Artinya memberikan satu pertimbangan kalau ini begini, kalau ini begini, begitu. Jadi sifatnya biar itu mereka memilih tapi dilatih ya. Pak Joko Tanto bisa melanjutkan. Kalau saya generasi muda, yang penting pada saat ini seperti yang kita lakukan di kampus kita tercinta adalah mereka paling tidak mempunyai 3 wawasan. Yang pertama dia harus mempunyai wawasan kebangsaan. Oke. Ya. Yang kedua dia harus mempunyai wawasan kerakyatan. Oke. Ya. Yang ketiga dia harus mempunyai wawasan kemandirian. Oke, kebangsaan, kerakyatan, kemandirian. Luar biasa. Ya. Artinya ini semua juga harus masuk dalam program akademik ya. Iya. Oke. Maka itu di kurikulumnya jelas ada. Harus tercermin. Oke. Nah, sebetulnya masih banyak yang akan kita bahas, tapi waktu juga ini Prof yang membatasi. Closing statement Prof mungkin di edisi kali ini. Ya, apapun yang terjadi, kondisi apapun, situasi apapun di negara kita, ini adalah kewajiban bagi kita semua untuk membuat negara ini lebih baik. Ya. Oleh sebab itu saya mengajak terutama kepada generasi muda untuk bersiap, lakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Lewat bumi ini, lewat tanah air ini, Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Tolong lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Allah, sebagai yang ditakdirkan sebagai anak bangsa Indonesia. Tidak ada lain kecuali mari kita kembali membangun Indonesia dengan segala risiko dan kejayaannya. Oke, saya bisa kutip, generasi muda kita semua diajak untuk melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Oke, baik, luar biasa sekali Prof. Brojo. Terima kasih sudah hadir di Dialektika, Pak Joko Tanto, Pak Sulis. Kita akan ketemu lagi nanti bulan depan, tentu saja dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan yang sedang kita laksanakan malam hari ini. Ya, Mitra TV, akhirnya Dialektika berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita malam hari ini bermanfaat untuk Anda. Saya Luki Handoko, selamat malam, TA TV, masa kini dan tetap berbudaya.